Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih ya buat kamu-kamu yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video di channel ini. Please subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Dan aku akan terus berusaha untuk membuatkan video yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, di video kali ini aku akan coba membahas tentang manfaat yang bakal kamu rasakan jika rajin menulis jurnal pribadi. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih jurnal pribadi itu? Nah, menulis jurnal pribadi itu artinya kita melakukan kegiatan menulis perasaan secara bebas tanpa harus takut terhadap penilaian orang lain. Karena ini bersifatnya adalah kita dengan diri kita sendiri. Nah, ingat nggak saat masih kecil dulu, sebagian orang suka banget nulis perasaan dan pengalaman di buku jurnal, atau kita sering nyebutnya diary. Tapi ketika kita dewasa, kegiatan ini mulai ditinggalkan, apalagi untuk orang-orang yang punya masalah dengan waktu, karena punya banyak kegiatan dan kesibukan sehari-hari. Menulis jurnal harian dianggap buang-buang waktu. Walaupun terlihat remeh, sepele, kegiatan ini ternyata bisa jadi sarana agar kita lebih peduli terhadap diri kita sendiri. Banyak manfaat yang bakal kita rasakan atau secara tidak sadar yang bisa kita rasakan. Nggak percaya? Nah, ada 6 poin yang akan kita bahas di video ini. Poin pertama, lebih tenang. Nah, dengan menuliskan apa yang kita rasakan, emosi yang baik atau yang tidak, kita tuangkan semuanya secara jujur di dalam buku jurnal, itu bakal buat kita lebih sadar dan peduli tentang hal-hal yang terjadi di hidup kita. Dengan menyadari keadaan dan perasaan diri sendiri, kita akan lebih paham tentang diri kita sendiri dan tentunya bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pikiran yang jernih. Jadi, rasa stres, galau, dan kepanikan itu bisa kita minimalisir sekecil mungkin. Jadi, hidup kita lebih tenang deh. Gitu. Nah, next, yang kedua, dengan menulis jurnal pribadi atau diary, kita bisa belajar dari kesalahan atau bisa introspeksi diri nih. Nah, mengingat kesalahan di masa lalu itu nggak selamanya buruk kok. Kita bisa mengambil hikmah dan belajar dari kesalahan yang telah terjadi agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Nah, di buku jurnal ini kita bisa mengcapture juga tuh kejadian-kejadian yang gak enak, kita bisa review kembali kesalahan apa yang kita kerjakan sehingga hal-hal yang gak ngenaknya itu bisa terjadi di hidup kita. Gimana cara kita selesaikannya, apa yang harus kita lakukan agar lebih baik lagi. Itu biasanya bisa terjawab dengan sendirinya oleh alam bawah sadar kita saat kita menuliskan buku jurnal harian kita. Gitu. Next, yang ketiga, kita bisa memiliki rasa percaya diri yang semakin meningkat atau lebih percaya diri. Di buku jurnal, semua momen baik, buruk di hidup kita tertulis dengan jujur sejujur-jujurnya. Juga termasuk hal-hal yang apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu dan dilalui dengan tegar. Dengan itu kita akan menyadari gagal itu wajar dan semakin semangat dan untuk melakukan atau melangkah ke depan lebih baik lagi dengan penuh percaya diri. Gitu. Jadi nggak gampang down. Nah, yang keempat, ini juga penting apalagi buat kamu-kamu yang masih belajar, bisa meningkatkan kecerdasan gitu. Menulis membuat daya ingat kita semakin terasah dan membuat kamu lebih kritis terhadap hal-hal yang ada di sekitar. Selain itu, kemampuan dalam mengolah kata dan menyampaikan ide pasti semakin terasah. Begitu. Jadi, dengan menuangkan ide-ide yang ada di pikiran kita, otomatis pikiran kita jalan terus
Ketika kita bisa berpikir, kita bisa memberi solusi, itu namanya cerdas. Cerdas itu nggak harus ranking 1 terus kok. Penting kita bisa menempatkan diri dengan baik di lingkungan. Nah, yang kelima, dengan menulis jurnal pribadi ini bisa membantu kamu untuk meraih tujuan hidup yang kamu impi-impikan. Kenapa? Di buku jurnal, kamu bisa nulis tuh apa yang ingin kamu wujudkan di masa yang akan datang. Menulis impian dan tujuan hidup itu bisa jadi motivasi dan doa loh. Jadi jangan sungkan-sungkan, tulis aja apa yang ingin kamu gapai untuk hari-hari ke depan. Aku pengen ranking 1. Aku akan ke Paris. Aku akan umroh. Please, silahkan. Nulis itu masih gratis kok. Nulis apapun yang kamu inginkan. Insya Allah semuanya akan terwujud. Sering-sering dilihat tulisan itu, maka semangat juang kamu juga akan semakin keren gitu. Nah, yang keenam, di buku jurnal juga kita bisa menyimpan beribu kenangan gitu. Jadi nulis dulu-dulu tuh zaman-zaman sekolah kan pasti ketulis itu kan. Kalau hari ini kita buka pasti kita bisa flashback tuh masa-masa SMA dulu, atau mungkin waktu kita ngebaca hari ini tentang masa-masa kita kenalan tuh dengan papanya si Dede kan. Nah, kita bisa flashback dan bisa juga untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga kembali. Kita bisa melihat bagaimana masa-masa berjuang dulu. Jadi walaupun yang namanya rumah tangga itu kan gak selamanya mulus kan, pasti ada kerikil-kerikil gitu. Nah, jadi cerita masa lalu, kenangan masa lalu kita berjuang sama-sama untuk bisa menikah itu terus diingat dan terus tersimpan di dalam buku jurnal dan membuat rumah tangga semakin harmonis. Itu contohnya loh ya buat orang-orang yang sudah menikah. Untuk teman-teman yang belum menikah, ada banyak cerita lainnya. Nah, tips dari aku, luangkan waktu 10-15 menit per hari untuk nulis apapun yang ada di pikiran dan perasaan kamu. Ingat ya, nulis jurnal harian adalah langkah untuk mengenali diri kamu sendiri lebih dalam lagi. Begitu. Jadi, ayo kita semarakkan kembali kegiatan menulis.